隐藏的狐狸尾巴终于露出来了。阿信，你不该小看我。元首浮屠。大神，杀心大神！将，我必须将你关押。阿信这小子，天界迟早会毁在他。天宫，我孙悟空又回来了。 Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishijin season 4 episode paling baru guys, yaitu episode 6 ya guys. Dimana di episode sebelumnya Biksu Tong berantem sama Aosue karena Aosue terpergok mencuri Xiaoyu yang merupakan api keabadian. Dan hampir saja api keabadian tersebut diserap oleh naga kuno. Sementara di penjara alam surga, Dewa Timur menceritakan kepada Dewa Utara bahwa kegelapan sudah masuk ke alam surga. Dan Dewa Utara memperkirakan kalau Dewa Timur akan dieksekusi mati oleh Kaisar Sitian. Gimana kelanjutannya? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diawali pelayan Dewa Sasin yang tak sengaja menemukan catatan Dewa Sasin bahwa ternyata Dewa Sasin menyelidiki kembali pembunuhan pelayan istana yang bernama Miluli. Dan ternyata pelayan tersebut bersekongkol dengan Kaisar Langit dan ia pun segera melaporkannya. Kaisar Langit dan gerombolan gelapnya pun menyadari Sasin akan menghalangi rencananya. Dan mereka juga sudah mengetahui kalau Tathagata sudah bertindak dan saat ini pedang Kaisar sudah tercabut. Sehingga Kaisar Langit pun membuat rencana untuk menghasut Dewa Sasin. Mendengar hal itu, mereka pun sangat senang dengan rencana tersebut. Keesokan harinya, terlihat anggota kegelapan sedang menangkap seorang pelayan istana. Dewa Sasin pun segera menyadari hingga kemudian ia mencegatnya. Sehingga pertarungan pun tak terelakkan lagi. Tetapi kemampuan Dewa Sasin yang sangat tinggi dengan mudah bisa membekuk oknum kegelapan tersebut. Dan Dewa Sasin pun langsung menginterogasinya. Akan tetapi oknum kegelapan tersebut bangkit dan tidak menyerah dan menyerang Dewa Sasin dengan kekuatan penuh. Sehingga Dewa Sasin pun terpaksa menggunakan jurus Buddha Tangan 1000. Tetapi tetap saja oknum kegelapan tersebut berhasil melarikan diri. Tetapi setelah pertarungan tersebut, Dewa Sasin tampaknya mengenal jurus yang dipakai oknum kegelapan tadi. Dan ketika ketemu pelayan-pelayan istana, Dewa Sasin yang punya wajah tampan tersebut langsung disorak-soraki oleh para pelayan istana yang ternyata banyak yang fans sama Dewa Sasin guys. Tetapi Dewa Sasin tidak memperdulikannya dan ia langsung pergi mengejar oknum kegelapan tadi. Dewa Sasin pun kemudian berhenti di tempat kaburnya oknum kegelapan tadi. Dan ternyata itu adalah kediaman sang jenderal mata tiga, yaitu Dewa Sanyan. Sehingga ia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Akan tetapi di dalam jenderal mata tiga tersebut tidak ada. Akan tetapi Sasin malah menemukan mayat seorang pelayan.
Tampaknya ini merupakan strategi oknum kegelapan tadi untuk menghasut Sasin dengan dewa-dewa yang lain guys. Dan tiba-tiba seorang pelayan pun memanggil Dewa Sasin atas perintah Kaisar Sitian. 沙欣大人，帝释天。 Di tempat Kaisar Sitian kemudian mulai menghasut Sasin. Ia pun mengatakan maksud ia memanggil Dewa Sasin. Kaisar Sitian menceritakan bahwa di alam surga sudah ada jiwa-jiwa kegelapan yang sudah masuk cukup dalam dan akrab dengan lingkungan alam surga. Kaisar Sitian bercerita seolah selama ini ia membiarkan jiwa kegelapan dan diam-diam menyelidikinya selama bertahun-tahun agar tidak menakuti musuh, sehingga ia nanti dapat membedakan mana teman dan mana musuh. Karena sangat sulit sekali sekarang ini membedakan antara teman dan musuh. Dan ia berkata kalau jiwa kegelapan sekarang ini telah menyusup dari prajurit surga, pelayan istana hingga dewa tingkat tinggi. Dan Kaisar Sitian pun menghasut Sasin bahwa Jenderal Mata Tiga pun sudah jatuh dalam kegelapan. Dan ia berbohong kalau Sasinlah yang satu-satunya yang ia percaya saat ini. 连为天界屡建功绩的三爷，令我失望至极的是， 三眼神将。 Dan demi kelangsungan alam surga, Kaisar Sitian pun menginstruksikan Sasin agar segera bertindak. Dan di tengah malam, Kaisar Sitian pun diam-diam berkumpul dengan geng kegelapannya. Dengan sambil meminum darah dari salah satu pelayan istana yang telah ditangkapnya, Kaisar Sitian pun menginstruksikan kepada geng kegelapannya agar menunggu hasil dari rencananya kali ini, yang telah menghasut Sasin agar menangkap para penduduk alam surga yang mencurigakan. Bahkan mereka berharap Dewa Mata Tiga bisa terbunuh oleh tangan Sasin, karena Dewa Mata Tiga merupakan salah seseorang yang mungkin dapat menghalangi rencana mereka. 还未到时候。 我了解沙欣，即便他心存沙欣之手，除掉他，年今后必定会成为我们的障碍。便是我的暗影现身，只需要等，不愿的。 Sin kemudian beralih memperlihatkan Sasin yang menggerebek kediaman Dewa Sanyang. Ini terpaksa dilakukan Sasin karena ia sudah punya bukti bahwa ada mayat pelayan yang ternoda oleh jiwa kegelapan di kediaman tersebut. 指控是暗魂，发现了被暗魂所害的。你陷害，你也不相信我。 Dewa Sanyang pun tidak terima karena memang ia tidak bersalah dan ia tidak melakukan hal tersebut. Dan ia pun menghunuskan tombaknya kepada Dewa Sasin, sehingga mereka berdua pun hampir bertarung guys. 那就只有动武了。 Di situ Dewa Mata Tiga pun menjelaskan kalau mungkin ini adalah rencana kegelapan yang menghasut mereka. Tetapi mau tidak mau Dewa Sasin pun harus menangkap Dewa Mata Tiga tersebut untuk mengetahui lebih lanjut. Akan tetapi ia pun juga diam-diam berbisik kepada Dewa Mata Tiga kalau apabila kedepannya ada ketidakadilan, maka mereka berdua pun bisa melakukan tindakan bersama-sama. Sehingga Dewa Sanyan pun akhirnya mau menuruti untuk ditangkap saja, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dan ketika hendak memborgol, para prajurit pun ketakutan dan gemetaran kalau Dewa Mata Tiga tersebut ngamuk dan menghajar mereka. Akan tetapi beruntung Jenderal Sanyan pun akhirnya nurut saja guys. Sehingga para prajurit pun merasa lega dan Dewa Sasin pun melanjutkan perburuannya. Dan yang jadi sasaran berikutnya adalah salah satu jinggang yang bernama Jiangdu. Dia pun tidak terima untuk ditangkap. Akan tetapi dan perburuan pun terus berlanjut. Siapapun yang mencurigakan maka akan langsung ditangkap oleh Dewa Sasin, tak terkecuali para prajurit dan pelayan. 所有侍女都有嫌疑。 Bahkan semua pelayan di Istana Barat pun dijadikan tersangka oleh Dewa Sasin, sehingga hal itu membuat Raja Istana Barat marah. Tetapi Dewa Sasin menjelaskan kalau semua ini ia lakukan untuk keberlangsungan alam surga, walaupun berlebihan, karena memang hanya ini yang bisa ia lakukan sementara, mengingat saat ini sangat sulit membedakan antara kebenaran dan kegelapan. Ditambah lagi saat ini Sasin masih terpengaruh oleh hasutan Kaisar Langit.
行之小子，委屈西天王了，告辞。剑迟早会毁在他的手里。 Dan saat berjalan dengan pasukannya, Dewa Sasin tiba-tiba berhenti. Mungkin dia sedikit merasakan sesuatu. 杀仙大圣有状况吧？ Dan ternyata Sun Wukong sedang mengendap-endap dan ia sekarang sudah berada di Istana Langit. Dan cerita pun bersambung. 看来最近，走吧。 天宫，我孙悟空又回来了。 Wah, pasti episode depan seru banget ya guys. Pasti kalian gak sabaran kan lihat Sun Wukong ngobrak-ngabrik Istana Langit lagi. Hehe. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai habis. Semoga alur cerita kali ini membuat kalian terhibur. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.